face therefore a moral crisis in the country and people. It cannot be met by repressive police action. Salam keadilan. Halo Sobat Keadilan semua yang ada di rumah, ya dimanapun kalian berada. Hari ini kita kembali lagi ke konten terbaru dari LBH Masyarakat Kaltim. Nah, konten kita yang kemarin namanya Case Review, hari ini baru lagi. Hari ini namanya adalah LBH Beropini. Nah, konten LBH Beropini sendiri itu konten di mana kita sebagai LBH Masyarakat Kaltim akan memberikan pandangan-pandangan kita, baik dari narasumber kita sebagai penegak hukum ataupun nanti dari perwakilan LBH Masyarakat Kaltim terkait isu-isu yang sedang hangat di masyarakat. Nah, pada kali ini LBH Beropini episode pertama kita bakal membahas tentang penusukan Syekh Ali Jaber. Bersama saya sudah ada lagi-lagi Ketua LBH Masyarakat Kaltim, Bang Fadli. Halo Bang. Siang Bang. Siang. Gimana kabar? Alhamdulillah. Gimana ya? Baik, alhamdulillah. Oke Bang, kita langsung aja nih Bang. Ya. LBH Beropini. Kita sebelum membahas opini kita ke kronologisnya dulu lah Bang ya. Ya. Jadi tempat kejadiannya di Lampung. Kejadian ini terjadi pada Syekh Ali Jaber saat dia memberikan mengisi acara di acara wisuda tahfiz Al-Quran di sana. Kemudian terjadi penusukan oleh pelaku berinisial AA, dan setelah ditangkap pihak kepolisian, keluarlah statement dari keluarga pelaku berinisial AA ini mengatakan bahwa pelaku ini mempunyai gangguan mental, katanya seperti itu Bang. Nah, lanjutnya ini Bang, kita membahas tentang hukum pidana nih Bang, dari segi pidana. Kan kita sudah lihat banyak yang membahas tentang dari sisi psikologi, dari sisi hak asasi manusia. Karena Abang nih fokusnya di pidana kan, kita membahas hukum pidana aja Bang. Ya. Nah, pertanyaan pertama Bang, kan tadi katanya dia ini gangguan mental atau kejiwaan. Jadi bisa nggak sih Bang orang gila ini ditindak atau diadili berdasarkan yang sudah ada, hukum yang ada? Ya, jadi kalau berdasarkan KUHP, Mas Rapi, orang yang dianggap terganggu jiwanya atau dianggap itu gila ya tetap bisa. Tetap bisa ya? Tetap bisa diadili. Tetap bisa diadili. Jadi walaupun dia terganggu jiwanya tetap bisa diadili? Bisa diadili. Nah sekarang pertanyaan kedua, siapa sih yang berhak memberikan statement bahwa orang ini terganggu jiwanya gitu? Ya, tentunya itu kan dari dokter ya, atau psikiater ya, katakanlah itu yang ahli di bidang itu. Tetapi kalau bicara tentang kasusnya tadi bisa diadili ya tetap bisa. Tidak boleh perkara ini serta-merta mentang-mentang divonis dia terganggu jiwanya lalu dihentikan. Oleh di tingkat penyelidikan atau penyidikan tidak bisa. Berdasarkan KUHP tetap perkara itu sampai disidangkan, tetap artinya pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan, penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti, juga keterangan dari ahli umpamanya psikiater atau dokter yang konsen bicara tentang kejiwaan. Bener nggak dia terganggu jiwanya atau enggak? Kalau dibilang penusukan itu ya pada dasarnya sih saya juga mengutuk seorang ulama berceramah di depan publik tiba-tiba ditusuk. Nah mengenai terganggu jiwanya atau enggak ya kita kan belum bisa berkesimpulan sekarang. Tetapi kalau berdasarkan KUHP ya itu tadi perlu dibuktikan apakah itu keterangan dokter nantinya bahwa ini terganggu jiwa apa segala macam, tetapi tidak menghentikan kasusnya di tingkat kepolisian, tetap naik ke kejaksaan sampai ke persidangan, tetap disidangkan. Ini Bang, kita sedikit membahas tentang dakwaan yang didakwa kepada pelaku ini Bang. Pelaku ini dari kronologinya dia itu sudah membawa pisau dari rumah. Nah, apakah ini sudah termasuk berencana kah atau spontanitas kah? Karena ya itu tadi saya bilang kalau dibilang pidana apa yang pas, saya sih beropini sementara ini mungkin pas yang diberikan kepada dia adalah penganiayaan mengakibatkan luka ya. Kalau dibilang berencana apa segala macam mungkin nanti dari pihak kepolisian lah yang bisa memberikan kesimpulan karena melakukan penyelidikan lebih dalam. Juga kalau dia memang tidak gila, tidak terganggu jiwanya ya bawa pisau itu apa dulu tujuannya kan? Kalau memang berencana ya itu lain lagi sudah halnya kan. Kalau memang terganggu jiwanya ya kok orang jiwa kok bisa berkeliaran di pinggir jalan gitu. Itu dia pertanyaan juga. Ya. Nah terus nih Bang, menurut Abang gimana sih proses persidangan kalau misalnya orang ini memang dinyatakan bahwa
jiwanya terganggu gitu? Apakah ada prosedur yang lain atau mengikuti prosedur seperti biasa? Kalau bicara prosedur tetap seperti biasa. Kalau bicara putusan atau seperti apa prosesnya timbang ini hukuman yang diberikan, pendapat saya ya kalau memang nanti di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa ini memang terganggu jiwanya dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter umpamanya rumah sakit jiwa atau dokter itu sendiri yang datang nanti memberikan keterangan sebagai saksi ahli, Oke. ya tidak dapat dipidana Dipidana ya. atas perbuatannya karena memang terbukti dia mengalami gangguan jiwa. Itu kalau memang terbukti loh ya. Syaratnya tadi ya minimal surat keterangan dari gitu ya? rumah sakit lah atau medis. Berarti keterangan dari keluarga pelaku sendiri yang menyatakan bahwa jiwanya ini terganggu itu belum cukup berarti Bang ya? Ya, keluarga kalau tahu itu dianggap terganggu jiwanya, kenapa nggak mau masukkan ke rumah sakit? Oh betul. Kan gitu, kenapa dianggap berkeliaran jadi di jalan-jalan kan? Harusnya kan sikap dong, justru ada pembiaran dari pihak keluarga ini. Oh gitu. Kan gitu, nggak bisa juga kita berkesimpulan bahwa wah ini dari ada keluarganya berstatement bahwa terganggu jiwanya lalu ini dimaafkan, dihentikan, nggak bisa. Namanya bicara hukum, ada prosedur, ada mekanisme yang dilalui. Tetap kita membutuhkan keterangan ahli untuk menguatkan nanti ini dalam kasus ini seperti apa sih, memang apakah terganggu jiwanya atau tidak. Oke, jadi kalau menurut Abang nih Bang, apakah kasus ini bakal bisa sampai ke persidangan dan mendapatkan putusan? Karena bisa kita lihat sendiri Bang, dari berita yang ada di Kompas, di kompas.com, di Tribun News, dan juga didukung oleh redaksi-redaksi yang lain yang menyatakan bahwa ini harus dihukum seberat-beratnya Bang, minimal ya penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Nah menurut Abang sendiri, dari segi Abang nih sebagai penegak hukum, gimana Abang menyikapi tentang banyaknya banyaknya tunjukkanlah kepada pelaku ini berinisial AA ini gimana? Ada yang mengatakan jaringan teroris ya. Ya makanya. betul. Jadi kalau memang dia tidak gila, tidak terganggu jiwanya, hukuman maksimal ya terlalu berat juga sih. Tapi kita serahkanlah kepada nanti penegak hukum yang ada di persidangan ya, seperti apa nantinya, bisa maksimal atau seumur hidup juga boleh. Tapi kalau dari saya berpendapat kita lihat dulu ini benar nggak terganggu jiwanya atau tidak. Kalau memang dia terganggu jiwanya, seperti saya katakan tadi Mas Rapli, tidak bisa dipidana. Nggak bisa ya. Tapi bisa hakim juga memerintahkan agar dia ditahan di rumah sakit jiwa untuk melindungi atau diperiksa gitu loh selama 1 tahun umpamanya. Itu boleh. Itu kan bagian dari melindungi karena amuk massa. Oh ya betul. Nah, terus kalau memang dia terbukti tidak waras ya kita serahkanlah kepada penegak hukum. Jika itu memang menghukum selama-lamanya, ya saya rasa kembali kepada perikemanusiaan lah. Ya, kalau memang maksimal ya saya setuju. Nah, tadi Bang, Abang tadi membahas tentang amuk massa ini yang dilupakan oleh banyak orang Bang. Ya. Dari video yang melihat bahwa pelaku AA ini melakukan penusukan, setelah dia melakukan penusukan itu warga dan semua orang yang hadir di sana itu semuanya mukulin dia Bang. Ini menurut Abang gimana Bang? Ini tindakan main hakim sendiri ini Bang. Itu babak belur nggak? Ya. Babak belur Bang. Berdarah ya? Iya berdarah Ya. itu. Itu juga melanggar hukum, dikatakan persekusi namanya itu. Oh gitu ya? Karena mengenai dan mengeroyok kan, apalagi amuk massa tadi bahasanya ya, Iya berarti bahasanya Bang. lebih dari 1 orang. Iya banyak Jadi, Bang. Ini secara hukum juga salah main hakim sendiri. Kita ini kan sudah ada prosedur. Ya betul. Artinya kalau memang dia salah, harusnya dibawa serahkan kepada pihak yang berwenang. Ya. Katakanlah teman-teman penegak hukum di tingkat kepolisian, biar mereka nanti yang memproses, menyelidiki apa sih ini penyebabnya gitu loh. Dia ini kok bisa seperti itu gitu kan. Nah tapi kalau tadi bahasanya di amuk massa, dikeroyok, ya itu bisa saya katakan persekusi dan itu melanggar hukum, bisa dikenakan penganiayaan dan pengeroyokan, apalagi itu orang gila. Oh iya, Kan? betul lagi. Kalau itu emang gila loh ya. Kalau itu udah gila ya jelas dia bisa melapor Oke. atas pengeroyokan berdarah-darah terhadap perbuatannya yang menusuk seorang ulama. Dia harus bertanggung jawab secara pidana. Tetapi orang yang mengeroyok memukuli dia juga harus bertanggung jawab secara pidana kalau dia keberatan. Begitu ya? Iya bisa gitu. itu ya? Keluarga yang tidak terima atau
dia sendiri yang tidak terima bisa itu Mas Apri. Oke. Makanya hati-hati tuh, itu bisa dikatakan persekusi sudah. Oke, jadi gitu teman-teman penjelasan dari Bang Fadli. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, untuk menyatakan seseorang itu gila harus ada atau terganggu jiwanya ya, harus ada bukti dari saksi atau ahli lah setidaknya yang menyatakan bahwa orang ini gila. Contohnya seperti dokter atau psikiater tadi Bang ya. Ya. Nah, setelah ada bukti yang menyatakan bahwa terganggu jiwanya orang ini, maka dasar inilah yang membuat pertimbangan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika memang di persidangan, maka penjelasan yang menyatakan bahwa orang ini terganggu jiwanya akan menjadi berdasar pertimbangan dari hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Nah, jadi teman-teman segitu saja dari LBH Beropini dulu, ya. Ya. Jadi nanti tunggu konten berikutnya, kita bakal membahas tentang isu-isu yang lebih hangat lagi, yang lebih dekat lagi di kita dalam LBH Berop ini, bukan dari Bang Fadli aja, tapi dari perwakilan dari LBH masyarakat Kaltim yang lainnya. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk di-share, untuk di-like juga, dan supaya kita bisa lebih lagi lah Bang ya berkembang konten ini. Oke, jadi teman-teman, kembali lagi yang saya katakan seperti episode sebelumnya, hukum itu bukan tegakkan, tapi hukum itu didirikan. Oke, kita closing Bang ya. Salam keadilan. Oke, thank you. Nah.